Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Laras Murdaning Tias, NIM 190385 dari kelas Akfis B atau Fisioterapi B Universitas Widyasada Semarang. Di sini saya akan membuat video mengenai bantuan hidup dasar dan transfer menggunakan alat bantu tandu dan menggunakan alat bantu satu penolong. Di sini saya akan membuat tugas mengenai bantuan hidup dasar, di mana yang pertama kita harus memastikan bahwa posisi pasien aman dari lingkungan atau dari sekitar pasien, tidak ada barang-barang yang mengganggu pasien. Yang kedua, kita melakukan respon memanggil atau dengan cara menepuk bagian pundak pasien, mbak. Nah, yang ketiga, kita melakukan atau cara meminta bantuan dengan cara meminta tolong. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan nadi dan pernafasan. Untuk pemeriksaan nadi kita lakukan pemeriksaan kronis, di mana kita menaruh kedua tangan pada bagian leher, dan pemeriksaan nadi sama pernafasan dilakukan secara bersamaan. Seperti ini. Apabila nadi tidak teraba, maka beri 30 kompresi dan 2 ventilasi. Jika nadi teraba, kita lakukan atau kita berikan 1 ventilasi dengan durasi 60 detik, dilakukan 10 kali pengulangan dalam 1 kali per menit. Nah, untuk penolong awam tidak diberikan atau tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan nadi, tetapi boleh melakukan pemeriksaan kompresi. Nah, untuk pemeriksaan kompresi, posisi pasien tidur terlentang seperti ini. Lalu, ini posisi di bagian datar atau bagian ini lantainya itu yang kasar, datar, dan keras. Nah, untuk selanjutnya, posisi penolong berada di samping pasien seperti ini dengan persiapan kompresi, posisi tangan seperti ini. Setelah itu kita lakukan kompresi di atas bawah lurus arah pertengahan dada, lakukan 100 sampai 120 kali per menit atau 5 sampai 6 cm dalam kedalamannya. Selanjutnya pemeriksaan jalan nafas, di mana kita melakukan pemeriksaan dengan teknik cross finger. Nah, posisi tangan seperti ini, lalu buka mulut, dan ini dimasukkan ke dalam mulut dengan cara pasien membuka mulutnya. Setelah pasien membuka mulut, kita melakukan teknik finger swab, di mana kita mengambil lendir dengan seperti ini dari dalam keluar. Cara membuka jalan nafas. Yang pertama kita lakukan head tilt, di mana tangan kita berada di bagian dagu si pasien, di bagian kening si pasien. Dan untuk yang kedua, chin tilt, di mana bagian tangan yang satunya berada di bagian dagu si pasien. Dan open mouth, di mana pasien disuruh membuka mulut. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini diberikan untuk pasien yang tidak memiliki trauma. Apabila si pasien memiliki trauma, kita lakukan jauh terus, dimana seperti ini. Ini biasanya diberikan untuk pasien yang mengalami trauma cervicalis. Bantuan ventilasi menggunakan volume 2 kali volume tidal. Nah, dimana mulut ke mulut, mulut ke hidung, mulut ke gawat daruratan, dan mulut ke alat pernapasan. Ulangi kompresi selama 30 kali pengulangan. Evaluasi, apabila nadi tidak teraba, nanti kita lakukan sirkulasi. Jika nadi kita lakukan kompresi, jika nadi tidak teraba, kita lakukan 5 kali sirkulasi. Jika nadi teraba, berikan bantuan pernafasan. Nah, untuk selanjutnya posisi mantap, di mana kita lakukan jika nadi korban sudah ada, menggunakan frekuensi ini selama 12 kali per menit. Di sini saya akan membuat video menggunakan transfer menggunakan alat bantu tandu. Berhubung tidak memiliki tandu, saya di sini menggunakan selimut dan dibantu teman saya. Nah, untuk yang pertama, posisi pasien tidur terlentang. Sebelum kita memasukkan pasien ke tandu atau ke alat bantu, kita
Lakukan pasien dengan posisi miring terlebih dahulu. Lalu majukan selimut ke depan dan masukkan pasien ke arah selimut. Setelah itu setelah pasien masuk ke selimut, lalu kita angkat dengan posisi kaki yang terkuat terlebih dahulu. Lalu angkat. Nah, berhubung kita tidak menggunakan tandu, jadi posisi si alat bantu ini melengkung karena tidak ada tandu yang lurus bisa membawa dengan kuat. Kedua, saya menggunakan transfer satu penolong, di mana ketika ada si pasien seperti ini, kita posisikan pasien tidur terlentang, saya menggunakan selimut dengan cara selimutnya itu ditali terlebih dahulu. Setelah itu, kita teknik yang tadi, miringkan pasien, kita majukan selimut agar pasien masuk ke selimut. Setelah si pasien sudah masuk ke selimut, di sana sudah tertali, lalu kita tarik selimut seperti ini. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurang tepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.